sebaiknya dicantumkan pada etiket, ya, pada etiket misalkan racikan puyer dikasih cantumkan gitu. Tapi masalahnya ya, sehingga pasien tahu obat itu masih boleh disimpan sampai berapa lama. Tapi masalahnya itu tidak semudah itu menentukan beyond use date. Ya, jadi sebulan itu dasarnya dari mana, itu pada dasarnya, gitu ya. Oke, jadi ini menurut USP sebaiknya dicantumkan di etiket. Terus berikutnya informasi BUD ini sebenarnya bisa kita dapatkan dari pabrik obat. Nah, kalau dari pabrik memproduksinya tidak ada, kita cari dari literatur-literatur seperti itu. Nanti kita coba carikan rumusnya ya. Oke, bukan kita cari, kita lihat, kita bahas. Oke, kita lihat. Apa sih susahnya menetapkan BUD gitu ya? Yang pertama, kalau obat racikan itu kan berarti obatnya nggak cuma satu ya. Ada misalkan yang tadi contohnya 2 krim hidrokortison dicampur sama asid salisil, dicampur sama apa ya satu lagi, mikonazol deh misalkan ya, gatal jamur asid salisil. Ada asam salisilat sebagai zat aktif, ada hidrokortison, ada mikonazol ya. Nah, terus mikonazol itu anti jamur, hidrokortison itu bisa buat gatal, bisa buat radang nggak kalau hidrokortison? Florita. Krim hidrokortison bisa nggak buat anti inflamasi? Peradangan kulit gitu, Bu. Radangan kulit ya. Bisa. Bisa ya. Oke, jadi kalau itu baru 3 tuh, 2 krim sama 1 zat aktif bahan baku. Nah, sementara di 2 krim itu pastikan dia punya bahan tambahan. Nah, jadi di sini dibilang masalahnya itu kompleks. Karena apa? Karena bahan obatnya banyak. Ya, ada hidrokortison, ada mikonazol. Sementara hidrokortison nggak cuma bawa hidrokortison doang, tapi dia bawa zat-zat tambahannya. Begitupun dengan mikonazol, sehingga itulah kesulitannya, gitu ya. Oke, berikutnya penghalang utama dalam penetapan BUD pada etiket itu kurangnya ketersediaan informasi stabilitas obat. Nah, jadi harusnya kita memang yang mencari, gitu ya. Dan nanti tadi di akhir slide-nya nanti ada rumusnya, gitu ya. Kayak idealnya kalau mau menentukan BUD itu harus melalui penelitian, gitu. Jadi benar-benar obat tersebut dapat disimpan berapa lama. Jadi kita nggak bilang hanya 1 bulan. Nah, tapi di Indonesia belum sampai di situ, gitu ya. Oke, yang pertama beyond use date untuk produk steril. Ya, contohnya produk steril itu apa sih? Kayak tetes mata. Ya, betul. Tetes mata, injeksi gitu ya. Tapi yang biasanya diracik sediaan steril itu adalah suntikan ya, atau biasanya kita sebut dengan aseptic dispensing. Ada yang kerja di rumah sakit di sini? Atau jangan-jangan ada yang pernah jadi petugas aseptic dispensing? Ada nggak? Florita Kerja kerja di mana, Deborah? di rumah sakit. Di rumah sakit. Pernah itu nggak ngeracik obat suntik? Itu biasanya di farmasi rawat inapnya, Bu. Kalau Ya, saya di rawat jalan. oh iya, oke, berarti belum ya. Ya betul. Jadi setidaknya Deborah tahu. Nanti kita lihat ya. Jadi kalau di rumah sakit kan pasti permasalahannya lebih banyak ya. Ada pasien yang berobat pulang itu rawat jalan. Ada pasien yang berobat nggak boleh pulang, itu namanya rawat inap. Nah itu ada namanya aseptic dispensing. Ya, aseptic dispensing itu artinya kalau kita ngeracik puyer biasa itu boleh di ruangan terbuka, atau boleh di lab apa segala macam. Tapi kalau untuk obat injeksi itu nggak boleh sembarangan ya. Kenapa? Karena takutnya terjadi kontaminasi. Nah, di sini kita lihat. Ya, nanti kita lihat apa namanya? Tempat untuk meracik obat suntik tersebut gitu ya. Oke, kita lihat. Pada saat produk steril, jadi kalau ada kata steril itu langsung terpikirkan tetes mata, salep mata, injeksi, infus intravena gitu ya. Jadi ketika segelnya dibuka, maka dia akan masuk tuh mikroba, kuman-kuman yang ada di udara seperti itu ya. Oke, sehingga bisa saja menyebabkan perubahan pada zat aktif, zat-zat yang ada di injeksi tersebut. Nah, makanya
kita harus mengerjakannya di ruangan tertentu gitu. Oke, lalu yang kedua, produk steril itu biasanya tidak mengandung pengawet. Jadi ketika segelnya dibuka harus sesegera mungkin digunakan. Ya. Oke, ini sebentar. Contoh satu deh ya. Ada expire date-nya larutan, ada namanya dexamethasone fosfat injeksi ya. Disajikan dalam, artinya apa nih kira-kira? Single use vial. Nah, yang belum dibuka ya. Jadi masih tersegel dari pabrik, itu expire date-nya 2 tahun. Nah, lalu dipakai untuk pasien, lalu diencerkan, beyond use date-nya pada suhu 2-8 itu hanya 24 jam. Nah, sekarang pertanyaannya, dexamethasone fosfat itu namanya ya, single use vial. Nah, itu artinya apa tuh single use vial? Ada yang tahu? Dalam penggunaan satu kali. Iya. Iya, bentuknya vial dan hanya digunakan untuk 1 kali saja. Nah, lihat yang tadinya expired date-nya 2 tahun, beyond use date-nya berubah jadi hanya 24 jam gitu. Kenapa? Karena segelas sudah dibuka dan harus disimpan pada suhu sekian. Gitu. Satu lagi deh, kalau ini ada single, ini ada multi. Nah, penggunaan multi dose vial juga sebaiknya hanya kepada 1 pasien dan disimpan dalam kulkas gitu ya pada suhu sekian. Sekarang pertanyaannya, multi dose vial itu apa? Bisa lebih dari 1 kali digunain. Oh, jadi dosisnya itu multi itu artinya banyak atau lebih dari 1 kali pakai. Jadi ada 1 obat yang bisa dipakai lebih dari 1 kali, tapi itu hanya untuk 1 pasien. Jadi misal pasiennya bisa dipakai suntiknya 2 kali sehari 0,5 mili. Nah, itu kasih untuk pasien yang sama. Misal ada pasien yang berbeda dengan obat yang sama, sebaiknya buka file yang baru gitu ya. Itu maksudnya. Ya, nanti bisa dibaca. Ya, ini untuk persediaan steril. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh namanya ceftriaxone injeksi ya. Ini dosisnya 250 mili. Nah, ini bentuknya multi dose vial ya. Bisa disuntikan lewat intravena, intramuskular, intraartikular ya, atau untuk jaringan-jaringan yang lunak seperti itu. Nah, ini contoh labelnya obat suntik. Oke, berikutnya apa namanya, USP itu mengelompokkan ada 5 tingkatan kontaminasi dari produk steril yang tidak segera digunakan setelah segera dibuka ya. Jadi kan biasanya sediaan injeksi itu bentuknya 2, ada ampul, ada vial. Pertanyaannya, bedanya apa? Ampul sama vial. Vial itu serbuk, vialnya berbentuk serbuk gitu. Kalau ampul Cairan. Oke, jadi kalau ampul biasanya itu hanya untuk 1 kali pakai dan dia kalau mau dipakai harus dipatahkan bagian atasnya atau lehernya. Sementara kalau vial itu kita bentuknya serbuk, nanti kita cari gambarnya ya sekalian. Nanti kita cari, tolong diingatkan takut lupa. Nanti kita cari tempat gambar untuk tempat meracik sediaan injeksi ya, laminar airflow namanya. Terus yang kedua bentuk ampul sama bentuk vial ya. Nah, kalau vial itu bisa dipakai lebih dari 1 kali seperti itu ya. Oke, kita lihat. Pertama, segera digunakan. Nah, kalau yang pertama itu segera digunakan itu maksimal 1 jam setelah diencerkan langsung dipakai gitu ya. Oke, yang kedua, kontaminasinya rendah. Nah, kontaminasi rendah itu jika dikerjakannya di LAF namanya, laminar airflow workbench. Nah, ini tempat untuk melakukan pencampuran sediaan injeksi gitu ya. Nah, seperti itu. Ini namanya disebut dengan ISO kelas 5. Nah, kalau yang ini ya, jadi jumlah partikel lebih sedikit. Jumlah partikel yang terkontaminasi lebih sedikit maksudnya. Nah, berikutnya rendah. Ya, rendah itu jika diberikannya 12 jam. Ya, jadi bedanya apa? Kalau ini
rendah yang ini ISO-nya kelas 5 ya, kontaminasinya lebih sedikit. Kalau yang ini lebih besar. Nah, yang nomor 3. Kenapa? Karena waktunya 12 jam. Yang berikutnya sedang ya. Sedang itu penyiapannya tetap dilakukan di ruangan yang sama. Lalu pencampurannya banyak. Produk steril digunakan untuk lebih dari satu pasien. Jadi misal ada 3 pasien menggunakan obat yang sama, obatnya 5 mili nih. Satu pasien dapatnya 1 mili. Ya, nanti pasien A ambil 1 mili, pasien B ambil 1 mili, pasien C ambil 1 mili. Nah, itu berarti termasuk yang sedang. Ya, kenapa? Karena produk steril yang digunakan untuk lebih dari satu pasien. Tuh, jadi bersamaan atau berbarengan gitu. Sebenarnya boleh nggak sih? Boleh sebenarnya, tapi lebih baik. Karena kita mikirin harga ya, kan daripada nanti tiba-tiba si pasien A di stop obatnya sama dokter, obatnya masih ada 4 mili. Ya udah mending dipakai 1 mili, 1 mili, 1 mili seperti itu. Oke, berikutnya kontaminasi tinggi. Nah, kontaminasi tinggi itu penyiapannya tidak steril, tidak dilakukan di ruangan LAF tadi gitu, dan waktu pencampurannya lebih dari 6 jam. Sebenarnya kalau waktu nggak masalah, cuma tempat untuk mencampurnya itu yang bermasalah gitu ya. Nah, ini kurang lebih kita lihat ya, semakin rendah suhunya semakin rendah suhunya dia akan semakin lama bisa tersimpan dengan baik gitu. Karena resiko terkontaminasinya lebih kecil. Kita lihat ya. Oke. 48, kalau suhu kamar 48 jam atau 2 hari. Kalau suhunya diturunkan 14 hari. Suhu buku 45 hari. Gitu. Ya. Oke, ini adalah pedoman pemberian injeksi yang aman ya. Nanti kita lihat. Oke, pertama vial ya. Kalau labelnya single dosis ya kasih untuk satu pasien aja gitu ya. Nanti kalau harganya lebih mahal itu sebenarnya udah resiko sih kalau seperti itu. Karena kan kalau injeksi itu berarti pasiennya sudah sudah tidak baik-baik saja gitu. Obatnya sudah lebih serius dibanding yang obat oral. Ini jarum dan siring hanya dipakai untuk 1 kali ya. Ini nggak boleh ganti-ganti ya. Nah, ini yang biasanya dipakai oleh yang suka pakai penyalahgunaan narkoba tuh. Nah, ya, jadi nggak boleh jarum dan siring itu satu pasien aja hanya untuk 1 kali. Besok nanti yang baru seperti itu. Apalagi 1 injeksi untuk dipakai beramai-ramai nggak boleh gitu ya. Oke, berikutnya penyiapan dan pemberiannya secara aseptis ya tadi ya di ruangan LAF. Lalu pemberian sediaan injeksinya sebelum batas kadaluarsa ya, kadaluarsanya tidak boleh terlewat, bionisnya juga nggak boleh kelewat. Lalu penyimpanan, pencampuran, dan pemberian sediaan injeksi harus sesuai dengan SOP-nya. Ya, karena biasa kalau di rumah sakit, di apotik, ada SOP-nya. Ya, jangan sampai ketukar, jangan sampai salah label, dan seterusnya. Ya, berikutnya, ada dokumentasi dan evaluasi keefektifan secara berkala. Jadi kelihatan nanti, jangan sampai kita salah menyeracik, salah memberikan, tapi tidak steril ya. Daripada lupa, kita coba ini. Kita coba cari yang tadi. Mungkin kalau Hafiz itu belum ada. Laminar belum ada gambaran. Ya, belum. Tempat untuk tempat untuk ini dia.
Nah ini, nih, ruang meracik obat suntik, kelihatan ya? Jadi ini ya, jadi yang masuk tuh hanya tangannya aja. Nih, mana ya yang terlihat lebih jelas? Aseptic dispensing. Ini kelihatan ya? Terlihat nggak? Nih, kelihatan? Kelihatan nggak? Florita kelihatan? Gambarnya? Nah, jadi ini namanya laminar airflow seperti ini. Jadi si TTK-nya pakai APD lengkap. Nah, nanti hanya bagian tangannya saja masuk ke dalam alat tersebut. Nah, kita lihat nih. Nah, seperti ini meja raciknya. Ini wastafel ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini semua tertutup. Itu ya. Namanya nama lainnya nih, safety cabinet atau laminar airflow cabinet. Itu coba kita cari yang lebih ini lagi. Lebih terlihat lagi mana ya? Nah, ini. Nah, yang ini. Kalau lihat. Ini kalau terlihat tangannya doang yang masuk ya. Tangannya saja yang masuk. Meraciknya di dalamnya. Nih, kita lihat. Ini. Mana ya? Sebentar. Itu besar. Nih, seperti ini ya. Jadi kebayang ya, jadi tangan yang dimasukkan, meraciknya di dalam gitu. Nah, ini untuk laminar airflow. Lalu kalau sebentar. Nah, mungkin kalau yang kerja sih udah tahu lah ya bedanya apa namanya? Ampul dan vial. Beda ampul dan vial. Nah, kita lihat ini. Nah, ini ya. Oke, yang ini namanya apa? Ini. Ampul. Ya, kalau ampul yang ini, jadi dia nggak bisa ditutup lagi kalau sudah dibuka. Ya, jadi ini biasanya di bagian sini ada putih-putihnya nih, garis berwarna putih. Ini untuk mematahkan lehernya ampul. Kalau ini vial namanya nih. Jadi ntar segelnya dibuka, ada tutup karet, masukkan jarum suntiknya ke sini. Gitu. Ya, nah seperti itu untuk bedanya ampul vial. Udah ya, kalau kita dijanjinya. Ampul vial laminar airflow kalau nggak salah. Nah, itu kurang lebih untuk yang injeksi. Jadi biar ada bayangan. Ada kira-kira seperti ini. Oke, karena kita mau langsung ke isi nggak terlalu sulit ya. Tadi yang katanya kata Florita, menurut senior saya 1 bulan. Menurut apoteker saya kata Zahira 1 bulan. Nah, itu kita hitung. Dari manakah angka 1 bulan gitu ya. Oke, coba kita hitung. Nah, oke, menetapkan obat-obat non steril BUD-nya bagaimana ya. Jadi dari mulai tablet, dari mulai sirup, dari mulai krim, kita lihat ya. Oke, ini yang jelas ketika segelnya sudah dibuka itu maupun dia racik atau tidak racik tetap kita pakainya BUD, bukan expired date gitu ya. Oke, ini sama. Misalkan contoh nih di apotek beli CTM-nya CTM tablet 1000. Nah, terus habis itu dikemas tuh di kemasan 100 tablet. Nah, itu juga udah dapetnya jadi BUD gitu ya. Oke, kalau bagaimana cara menetapkan BUD? Ini pertama. Ini kita lihat. Cari informasinya dari pabrik. Kalau pabriknya nggak ada, maksudnya kalau informasi dari pabriknya nggak ada, kita cek di USP ya. Lalu kita cek expired date yang tertera pada kemasan aslinya. Expired date-nya kapan?
Kalau ED-nya kurang dari 1 tahun, maka BUD-nya disamakan boleh. Tapi kalau ED-nya masih 2000 seperti tadi, piroxicam 2025, itu BUD-nya maksimal di 1 tahun. Gitu. Jadi kalau dia tidak ada keterangan BUD, ya kita ambil itu. Kapan expire date-nya? Oh, Mei 2023. Ya udah, berarti itu kan kurang dari 1 tahun. Berarti kita sesuaikan BUD sama dengan expire date. Tapi kalau expire date-nya masih 5 tahun lagi, nah ini kita lihat. Berarti kita maksimalkan hanya di 1 tahun. Gitu ya. Itu untuk sediaan padat. Tuh, oke. Berikutnya yang kedua. Kalau sediaan setengah padat nih, racikan krim tadi ya. Tadi kan katanya 1 bulan. Nah, kita lihat. Ya, ini belum masuk ke racikan ya. Ini kalau saya misalkan beli salep 88, nah itu bisa disimpan sampai kapan gitu ya. Sama, cari dulu BUD yang di pabrik. Kalau di pabriknya nggak ada, kita lihat ini sama. ED-nya kurang dari 1 tahun, maka BUD-nya sama dengan ED pabrik. Tapi kalau ED-nya masih lama, lebih dari 1 tahun, kita maksimalkan di 1 tahun. Ini untuk semi padat, yaitu salep, krim, lotion, gel, dan pasta. Non racikan. Ya. Ini bagannya. Sama ya. Jadi, produk obatnya ada nggak infonya dari pabrik? Kalau nggak ada, berarti ke sini. Kalau ada info pabrik, ya ikutin info pabrik. Ya, cek ED dari pabrik, apakah dia kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Oke, kalau ini contohnya OBH, sama ya, seperti itu juga. Kalau ED-nya kurang dari 1 tahun, sama dengan ED pabrik, lebih dari 1 tahun, maka digunakanlah BUD-nya 1 tahun saja. Gitu ya. Oke, contoh ya. Obat nggak usah pakai merek X deh. Saya beli OBH Nelco. Nah, karena saya biasanya kalau batuk belinya Nelco. Saya beli OBH Nelco itu pertama kali saya gunakan di November 2011. Contoh ya. Terus obat tersebut ED-nya Juni 2012. Kan berarti cuma sisa 8 bulan. Nah, berarti BUD-nya boleh disamakan dengan expire date. Contoh kedua, saya beli OBH Kombi ya. Pertama kali dibuka 2011 November. ED-nya masih bulan Mei 2013. Artinya masih sisa 1 tahun setengah. Nah, berarti kita pakai BUD-nya maksimal di 1 tahun sejak dibuka segelnya. Gitu maksudnya ya. Oke, ini bagannya. Sama ya kayak tadi. Karena tidak semuanya mencantumkan. Oke, lanjut obat racik. Nah, ini dia obat racik nih yang tadi saya tanya sama Azahira, saya tanya sama Florita. Ya, jadi ternyata nggak cuma obat racikan, obat apa namanya non racik juga ada BUD-nya gitu. Makanya ketika obat itu segala sudah dibuka harus disimpan sampai berapa lama. Nah, berarti sekarang udah tahu jawabannya. Nanti saya tes ya. Oke, kita lihat penetapan BUD obat racikan itu agak sedikit lebih sulit. Kenapa? Karena kan di racikan itu obatnya banyak, ya, lebih dari 1. Oke, kita lihat beyond use date obat racikan terhitung sejak tanggal kapan dia diracik. Gitu. Ketika akan menetapkan BUD, harus dipertimbangkan ED dari semua obat yang ada di dalam racikan tersebut. Nah, obat racikan ini tentunya akan memiliki BUD lebih singkat pasti daripada ED masing-masing bahan obatnya. Jika dalam satu racikan terdapat lebih dari 1 macam obat, maka BUD-nya yang digunakan adalah yang paling singkat. Misal, ada tadi contohnya ya, asam salisilat, ada hidrokortison krim sama miconazole krim. Hidrokortison expire date-nya 2022 misalkan. Miconazole 2023. Nah, yang kita hitung dari yang 2022 gitu ya. Apakah 1 bulan? Kita lihat. Ya, kita lihat nih. Ya, racikannya mana dulu nih? Apakah dia formulasi oral yang mengandung air? Ada airnya enggak? Kalau OBH berarti masuk sini. BUD-nya 14 hari. Ya, formulasi oral yang mengandung air. Berarti kalau oral diapain sih? Sediaan oral tuh cara pakai diapain? Ditelan, diminum. Diminum, ditelan dan mengandung air. Nah, BUD-nya nih kita lihat.
tidak lebih dari 14 hari jika disimpan pada suhu dingin yang terkontrol. Tuh, berarti jawabannya tidak 30 hari. Oke, formulasi cair atau semi padat, tapi topikal, dermal, mukosal yang mengandung air. Jadi ini sediaan cair atau setengah padat mengandung air dioles di kulit. Nih, BUD-nya tidak lebih dari 30 hari. Oke, kalau yang tidak mengandung air, ya kita lihat BUD-nya tidak lebih dari 25% waktu yang tersisa dari masing-masing obat hingga kadaluarsa. Atau 6 bulan, dipilih mana yang lebih dekat. Nah, itu tadi contoh ya. Tadi sudah nih. Puyer kapsul, contohnya cek masing-masing ED-nya. ED-nya misalkan kurang dari 6 bulan, ya komposisi bahan-bahan obatnya, berarti BUD-nya sama 6 bulan. Tapi kalau dia lebih dari 6 bulan, BUD-nya kita hitung 25%-nya. Ya. Misalkan 2 tahun, obatnya 25%-nya berapa. Gitu ya. Nah, sini kita lihat. Jika hasil dari 25% itu kurang dari 6 bulan, maka boleh dipakai 6 bulan saja. Tapi kalau lebih dari 6 bulan, kita maksimalkan di 6 bulan. Gitu. Ini ada contohnya. Oh nih, biar nggak bingung ya. Oke, misalkan satu deh, ada puyer. Ya, puyer itu terdiri dari beberapa bahan obat. Nah, kita cek masing-masing bahan obatnya itu expired date-nya kapan. Kalau ED-nya kurang dari 6 bulan, ya, ED-nya misalkan 5 bulan. Sekarang Juli, Agustus, misalkan November, berarti 5 bulan. Maka BUD maksimalnya adalah sama dengan ED-nya. Ya. Lalu dihitung 25%-nya. Kalau misalkan dia kurang dari 6 bulan, ya berarti boleh disamakan. BUD sama dengan ED. Tapi kalau lebih dari 6 bulan, BUD-nya di 6 bulan. Tuh, oke, contoh. Ya, obat merek X diracik pada bulan Desember 2022. Belum ya. Misalkan Desember 2022. ED-nya Desember 2023. Berarti berapa tahun tuh? Atau berapa bulan? 12 bulan. 12 bulan. Nah, kita hitung. ED-nya 12 bulan lagi. Berarti 25% dikali 12 bulan. Oh, 3 bulan. Berarti BUD-nya 3 bulan. Ya, jadi karena kan kok tadi bukannya BUD sama dengan ED? Betul, tapi jangan lupa kalau racikan ada angka 25-nya. Ya, 25% dikali 12 bulan, 3 bulan. Berarti BUD-nya 3 bulan. Maksimal di 3 bulan. Berarti puyer tuh nggak harus 1 bulan, tapi lihat ED-nya kapan, gitu ya. Oke, contoh lagi. Saya mau ngeracik OBH campur kodein campur CTM misalkan gitu ya. Nih, larutan yang mengandung air nih tadi sudah, yang tidak mengandung air ini sudah. Nah, kita lihat. Nah, misalkan saya OBH tadi. OBH tadi saya racik sama obat-obat yang lain. Dicek komposisi dari masing-masing obat itu. OBH ED-nya berapa? CTM berapa? Kodein berapa? Ya, setelah kita lihat, oh ED-nya semua lebih dari 6 bulan. Biasa kan begitu ya. Obat biasanya masih panjang ED-nya. Nah, kalau dari 6 bulan, kita hitung 25%-nya. Berapa? Gitu. Jadi sekarang tahu jawabannya tidak. Atau 1 bulan itu kira-kira dapat dari mana? Tiba-tiba semua rata jadi 1 bulan. Padahal tidak seperti itu. Ini UD racikan RO itu ada sini keterangannya. Larutan oral, suspensi oral, dan emulsi oral. Gitu ya. Jadi kita lihat dulu expired date-nya berapa. Misalkan kayak tadi, oh expired date-nya masih 2 tahun. Ya, misalkan expired date-nya, contoh deh yang tadi apa namanya, Hafiz ya. Tapi anggaplah dia sediaannya mau diracik piroxicam, campur apa obat-obat analgetik lain. Dia expired date-nya ada yang 2025, 2024, 2023. Nah, kita lihat yang paling dekat. Oh, yang paling dekat ternyata 2023. Misal ya. Oh, 2023. Oke, berarti kita bilang itu. Dari 2023 misalkan bulan apa? Taruhlah bulan Desember. Ya. Sekarang bulan Juni mau ke Desember 2023. Berapa bulan tuh? Ya, itu. 12 berapa? Dari Juni 2022 sampai Desember 2023.
19 bulan kan? 19 bulan, 12 tambah 7 ya, 19. Oke, sekarang 19 bulan berarti kita kali 25%-nya. Atau biar gampang dibagi 4. Nah, itu berapa coba? Berapa? 4,75. Ya, berarti sekitar 4,75 bulan ya. Tepat banget sih, ya udah sekitar 4 bulan deh. Si pukul rata aja berarti misalkan nih Juni, Juli, Agustus, September, berarti bisa disimpan sampai bulan Oktober asalkan sediaan tersebut masih baik-baik saja. Serbuknya masih berbentuk serbuk, tidak terjadi perubahan warna, perubahan bau seperti itu. Makanya harus disimpan pada suhu yang minimal kalau dipuyar itu di suhu kamar ya, atau suhu di kotak obat seperti itu. Ya kurang lebih itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin silakan. Ya, sambil cek absen. Ibu, saya mau tanya. Kan kita udah tahu nih cara ngitung. Misalnya kalau ditanya pasien, Mbak ini bisa disimpan tuh sampai kapan? Itu kan Bu. Nah, terus tapi ini ada pasien saya. Nah, saya kan baru tahu nih Bu. Kalau ditanya kan biasanya jawabnya maksimal sebulan gitu. Tapi ada pasien tapi ini obatnya untuk bayi. Beli obat alergi. Terus itu obatnya belum sampai sebulan, tapi udah ada 2 minggu lebih. Nah, setelah dibuka, udah tuh diminum. Terus kambuh lagi tuh alerginya. Diminum lah itu setelah 2 minggu dibuka. Dan efeknya itu ada, Bu. Jadi anaknya itu kayak nggak tahu kenapa badannya bengkak-bengkak. Jadi ibaratnya nggak cocok ya. Padahal penggunaan pertama baik-baik aja ya. Yeah. Ya, oke. Terus pertanyaannya Florita? Kalau misalnya kita ikutin ini, kayak aturan yang ini tuh, bisa nggak diterapkan di situ gitu? Ya padahal 2 minggu aja udah begitu kayak gitu kan. Apalagi kalau diterapin. Ya betul. Ya jadi sebenarnya jadi kan kadang gitu sama dulu juga saya kalau zamannya masih seperti Azahira, Florita, kalau puyar 2 minggu, entah dari mana pun 2 minggu gitu kan. Kalau tetes mata 1 bulan, padahal tidak seperti itu. Nah tapi kejadiannya seperti ini Bu. Nah itu mungkin spesial ya karena pasiennya masih bayi. Nah seperti itu. Jadi kalau memang menjelaskannya gimana Bu? Nah kamu jelasin, Ibu ini obatnya misal ya, Ibu ini obatnya buat alergi ya Bu, diminum sekian, kalau udah sembuh di stop. Nanti kalau sakit lagi boleh dipakai. Nah seperti itu kan. Nah akhirnya dipakai, tapi ternyata malah bengkak-bengkak. Misalkan pasiennya jadi jadi nyalahin kita seperti itu kan. Nah berarti nanti bisa simpannya sudah benar. Nah jadi jelasinnya gitu, Ibu ini masih bisa dipakai lagi selama misalkan 3 bulan. Tapi tadi dicek lagi ya Bu, kalau habis dipakai ada warnanya berubah nggak, rasanya berubah nggak, baunya berubah nggak. Gitu. Harusnya logikanya kalau memang tidak terjadi perubahan itu, obat itu masih stabil. Nah kalau terjadi bengkak-bengkak ya itu mungkin ada kasus yang 2 minggu yang baru ini berbeda sama kasus yang sebelumnya gitu. Karena baru 2 minggu nih seperti itu. Jadi sebenarnya memang ada perbedaan nih antara kita sama kedokteran. Kalau dokter kan puyar sekali pakai udah buang ya, nanti sakit lagi ke dokter lagi. Nah seperti itu, padahal tidak seperti itu dari ilmu farmasinya gitu. Jadi kalau emang kasusnya Florita itu kemungkinan besar itu sakitnya berbeda antara sakit yang 2 minggu sebelumnya gitu. Jadi masa baru 2 minggu udah gimana, biasanya juga kan kalau obat bayi itu bentuknya drop, harganya mahal apa segala macam. Tuh drop apa racikan puyar? Drop sih Bu. Wah, dropnya apalagi drop kan. Nah, history nih ya. Apa sih isinya? Loratadin ya? Cetirizine. Cetirizine, ya seperti itu. Jadi, nah itu harus hati-hati ya menyampaikan informasi juga. Ibu ini obatnya bisa disimpan, bisa digunakan kalau sudah sembuh bisa digunakan lagi. Kalau sudah sembuh bisa disimpan. Nanti kalau sakit lagi bisa digunakan lagi asal kasusnya sama ya Bu. Dan mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter dulu kalau pasiennya bayi ya. Nah, karena kan suka beda ya, sensitivitas kita dengan bayi itu berbeda. Gitu. Jadi sekarang tahu nih ya, kalau puyar itu sebenarnya
bisa disimpan berapa lama gitu. Apakah ia 1 bulan? Nah, seperti itu. Gitu ya Florita ya. Oke, Iya, ada Bu, lagi? makasih. Oke, tidak ada lagi. Kalau ada lagi kita minggu ini kita berarti mulai ke emosi ya. Ibu boleh tanya nggak, Bu? Silakan. Kan saya pernah ngeracik kapsul. Itu di bulan Februari. Nah, Februari itu yang komposisinya itu imbus force, bekomsi, sama kurkuma. Kalau dihitung yang tadi barusan dihitung itu ternyata 6 bulan kan, maksudnya dari pas pembuatan sampai ede kemasan itu kan. ED-nya yang paling dekat tahun kapan? ED ngasih. Itu kan berarti masuknya ke racikan kapsul ya? Benar? Iya, Desember 23. Berarti yang Padahal paling sekitar, jauh. Oke, berarti dia Desember 2023. Berarti kan tadi ya, contohkan berarti sekitar 22 bulan sih. 19 ya. Karena dari bulan itu tadi ya, dari bulan Februari ya. Iya, bulan Februari terus ada yang paling terdekatnya itu Desember 23. Berarti kan 22 bulan ya. Ya, betul. Ya, nah 22, dihitungnya itu kan sekitaran 6 bulanan gitu. Nah, 5 tapi bulan setengah ya. ya 5 bulan setengah. setengah. Nah, tapi ketika di bulan ketiga tuh, dia itu jadinya apa ya, Bu, kapsulnya tuh biasanya kan serbuknya kan Iya, terpisah gitu. betul. Ini Iya. jadi keras Padat. gitu, Iya. Kenapa? padat ya. Karena Tapi bahan penyimpan obatnya, apa? karena bahan Tapi obatnya super. Jadi silakan duluan. Bu. Tapi penyimpanannya udah bener, maksudnya udah pakai apa tuh? Silika gel. Silika gel. Terus taruh di apa sih kapsul yang kedap? Bukan tempat yang kedap itu sih, kayak tempat look and look gitu. Oh ya, berarti ibaratnya ya itu. Oke. Tapi ternyata bentuknya itu waktu ngeracik jumlah kapsulnya berapa banyak? Nggak banyak, kayak cuma sekitar 10 apa 20 kayaknya sih. 20 ya. Tapi nggak langsung dihabisin kemarin ya, karena kan itu vitamin doang ya. Enggak, kan namanya vitamin ya, Bu. Ya maksudnya ya pas itu aja gitu. Justru yang namanya vitamin. Itu nggak setiap hari sih, paling 2 hari sekali. Ini obatnya Yusnia ya, vitaminnya Yusnia. Iya, aku pernah ngeracik itu. Nggak usah, yang minum bukan Nia tapi. Aku. Oh ya, jadi gini, mungkin saja kan itu tadi Imbos, Bekomse, itu Bekomse kan itu kalau nggak salah ada salutnya ya Nia ya. Sama satu lagi kurkuma lagi, salut gula kalau nggak salah ya. Benar nggak? Iya. Ya, jadi memang itulah yang membuat, jadi kemungkinan besar bahan obatnya itu yang higroskopis yang menyebabkan dia jadi ibaratnya kalau saya suka nyampain itu kalau saya beli mie instan bumbunya tuh kalau udah kelamaan jadi padat tuh, nggak berbentuk serbuk lagi kayak gitu ya kalau nggak salah ya. Nah itu kenapa? Karena bahan obatnya bersifat higroskopis. Nah jadi sudah dikasih silika gel, sudah dikasih disimpan di tempat di look and look juga sama aja gitu kan. Nah jadi seperti itu. Jadi memang harusnya obat itu kalau diminum sehari satu aja 10 hari selesai. Ya meskipun expired date-nya BUD-nya sampai sekitar 5 bulan setengah, 5 bulan setengah ya, gitu, 5 bulan deh. Nah, jadi sebaiknya memang kan vitamin Bu, ya justru karena vitamin harus diminum setiap hari gitu. Jadi yang menyebabkan itu kemungkinan bahan obatnya yang bersifat higroskopis. Jadi dia bahan obatnya sendiri nggak harus ada udara dari luar, tapi si bahan obat campuran antara Bekomse, Imbos dan si kurkuma itu yang menyebabkan dia merusak, bukan merusak, jadi dia memadat. Nah isinya si kapsul tadi gitu nih ya. Tapi masih bisa diminum nggak sih, Bu, konsumsi gitu? Resiko kalau itu lebih baik tidak. Nanti takutnya boleh sih dites coba-coba satu dulu gitu, satu dulu ya mungkin paling fungsinya udah nggak 100% gitu kan. Toh expired date belum lewat, BUD juga belum lewat gitu. Jadi coba dulu satu, kalau niat baik-baik saja ya. Kalau buat kita ya, jangan buat pasien. Kalau ada pasien ngomong gitu, resiko nggak sih Bu? Sebaiknya jangan Bu, gitu. Kan kadang-kadang kalau kita kan suka coba-coba kan. Kalau buat pasien jangan. Ya, tapi kalau buat kita boleh kita minum satu. Kalau kita baik-baik aja, tidak pusing, tidak
seperti orang keracunan ya lanjut boleh, terus cepat-cepat dihabiskan karena sayang obatnya. Gitu nih. Oke, Bu. Makasih, Bu. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bilang kalau pasien nggak boleh, tapi kalau misalkan contoh nih obat ED nih, krim udah expired date, kita malah boleh pakai nggak sih kalau buat kita sendiri boleh. Ya cuma nanti dia kerjanya udah nggak 100%, tapi jangan sekali-kali dijual. Bisa dikomplain nanti sama pasien ya, menjual obat ED. Gitu. Ada lagi? Bu, mau tanya lagi, Bu. Ya, silakan ya. Aku pernah ngeracik, ketoconazole, asid salisil, sama sama gentamicin kalau nggak salah. Ya, terus? Nah, seharusnya kan Semua memang, berarti. ya ternyata 2 harian itu perubahan warna kan mungkin, ternyata emang ketoconazole sama asid salisil itu kan emang nggak boleh dicampurkan. Dia bereaksi warna kan ya. Ya oke, berarti itu yang terus. Nah, itu kira-kira masih dipakai nggak? Karena banyak yang bilang, ini Mbak ada perubahan warna yang asalnya emang pertama kali kita kasih itu warna putih, terus 2 atau 3 harian kok sudah berubah warna. Sedangkan kayak pemakaiannya itu udah ganti jari, maksudnya tidak mengulang lagi gitu. Di jari yang sama, terus penyimpanannya memang ya semuanya sudah aman gitu sih. Tapi tinggal perubahan warnanya itu. Sebenarnya kan emang nggak apa-apa, cuma karena reaksi antara obatnya. Jadi prinsipnya selama dia tidak terjadi perubahan warna, perubahan bau, perubahan rasa, itu sebenarnya boleh dipakai. Tapi ketika terjadi perubahan itu, ya tapi biasanya dokter udah pesen tuh kalau kayak gitu. Nanti kalau warnanya berubah nggak apa-apa pakai aja. Tapi kalau tidak, itu beresiko sebaiknya tidak diteruskan. Nanti info ke dokter, dok ini seperti ini gitu. Jadi kalau memang terjadi perubahan dari awal, itu sebaiknya tidak digunakan. Karena itu ciri-ciri terjadi interaksi antara bahan-bahan yang ada di tersebut. Gitu. Karena resiko ya, takutnya mau hemat beli obat, tapi malah lebih parah nanti sakitnya. Gitu. Kayak gitu ya Nia ya. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Nah, jadi itu kalau itu dikonsultasikan ke dokternya, karena atau mungkin kita yang konsultasikan ya, kan si pasien nggak tahu ya, dok seperti ini gitu. Nah, itu biasanya si pasien akan telepon ke apotik yang kan dia dapat obatnya dari apotik. Nah, apotik bisa meneruskan ke dokternya. Gitu. Biasanya kalau emang terjadi seperti itu, dokter biasanya pesen ke pasiennya nggak apa-apa. Misalkan kayak obat TB nanti urinnya merah, nggak apa-apa. Dia pesan gitu lah. Mungkin dokternya lupa pesan, nah kita yang mengingatkan. Gitu ya. Oke, ada lagi? Cukup? Bu, satu lagi, Bu. Silahkan. Kalau persediaan steril tetes mata itu kan ada yang mini dos tuh, Bu. Ya, betul. Kalau lihat di labelnya itu, untuk pemakaiannya itu kalau sekali dibuka itu yang mini dos 1 bitnya itu maksimal 3 hari. Ya. Tapi kalau kata senior saya 1 kali 24 jam sterilnya. Baiknya itu yang mana, Bu? Kalau pasien nanya. Yang sesuai dengan itu, sesuai dengan yang ada di pabriknya. Nah, kecuali maksimal 3 hari. Ya, karena saya juga suka pakai tuh Sendositrol mini dosis kan. Setelah segel dibuka, obat hanya tahan 3 hari. Berarti obat tersebut bisa bertahan 3 hari gitu. Ya, tapi apoteker saya bilangnya 1 hari. Nah, itu mungkin atau tanya, dapat dari mana literatur? Karena kan si pabrik Sendo itu menentukan 3 hari, dia sudah melalui penelitian. Nanti kalau ada komplain, dia sudah siap dengan itu. Nah, ketika dibilang kata apoteker 1 hari, itu sebaiknya sih dikomunikasikan. Karena yang berarti itu BUD dari pabrik gitu, Florita. Kalau ada yang tadi keterangan saya lupa tuh jelasin. Tetes mata tadi single dosis, yang mini dosis ya, maaf yang mini dosis itu berarti BUD-nya tertera di labelnya 3 hari gitu. Itu ya Florita ya. Oke. Terima kasih. Sama ada lagi? Seru ya dengan BUD nih, seru soalnya karena terjadi kesalahan informasi gitu. Sama dulu juga saya gitu. Pokoknya puyer 2 minggu, tetes mata 1 bulan, dapat dari mana informasinya seperti itu. Jadi semakin dibaca literatur, oh harusnya tidak seperti itu ya. Oke. Kalau tidak ada lagi,
Ya, sampai ketemu hari Jumat ya. Mudah-mudahan Hafiz dan Farizan ya tidak dibantu lagi sama temannya ya seperti kemarin. Oke, pamit ya. Saya sudah absen. Ya, sedikit ini mah jadi langsung di absen aja. Nggak kayak kelas sebelah. Oke, berarti saya pamit. Terima kasih. Sarah kayak lagi off cam dia. Oh iya, karena lagi kerja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.